Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Naur Syarif dengan NIM 19116000896, kelas XB, Program Magister Komputer Universitas Budi Luhur. Melalui video singkat ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai traceroute. Traceroute adalah perintah yang digunakan untuk menunjukkan rute-rute yang dilewati oleh paket supaya bisa mencapai ke tujuan paket yang akan dikirim. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP Protocol Echo Request ke tujuan dengan nilai time to live atau TTL yang semakin meningkat. Adapun rute yang ditampilkan adalah daftar interface router yang paling terdekat dengan host yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Dengan perintah traceroute akan mendaftar semua router yang dilaluinya sampai tujuan. Selain itu juga dengan perintah traceroute akan memberitahu kita berapa lama setiap hop dari satu router ke router yang lain. Ilustrasi sederhana dari traceroute dapat digambarkan pada slide berikut. Jaringan internet terbentuk karena adanya keterhubungan antara satu router dengan router yang lain. Ketika perintah traceroute dieksekusi, host akan mengirimkan pesan berupa Internet Control Message atau ICMP protokol ke host tujuan dengan melewati router yang paling terdekat. Dan gambaran hasil yang ditampilkan berupa interface router yang paling dekat host untuk sampai tujuan. Seperti tampilan berikut ini. Di sini saya menggunakan perintah traceroute di Windows pada aplikasi DOS From. Tools yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah traceroute adalah sebagai berikut. Pertama, kita menggunakan command prompt. Dengan command prompt kita bisa menggunakan perintah trace-rt pada command prompt. Nah, untuk command prompt ini adalah bawaan sistem operasi Windows. Sedangkan pada sistem operasi lain selain Windows seperti macOS, Linux, atau sistem operasi lainnya, kemungkinan perintahnya akan berbeda. Seperti di macOS dan di Linux itu menggunakan perintah traceroute. Kemudian kita bisa menggunakan juga tools online lain atau tools online. Di sini saya menggunakan gsuite.tools dan traceroute.online.com. Untuk tools online sebenarnya masih banyak tools online lainnya. Saya menggunakan gsuite.tools dan traceroute.online.com karena menurut saya lebih menarik dari yang lain. Jika ada tools lain menurut teman-teman menarik, silakan dapat ditulis di kolom komentar. Pada command prompt, untuk menjalankan perintah traceroute dengan cara mengetikkan trace-rt, nama host, atau IP address, atau nama domain, atau situs web yang akan dituju. Lalu tekan enter. Maka akan ditampilkan router-router terdekat yang dilewati untuk mencapai tujuan host atau domain atau situs web yang dituju, seperti tampilan pada slide ini. Tools selanjutnya adalah tools online yang beralamat di gsuite.tools/traceroute. Merupakan tools online atau layanan berbasis web yang dapat digunakan untuk mengeksekusi perintah traceroute. Untuk output yang dihasilkan sebetulnya sama seperti pada command prompt, hanya kelebihannya menampilkan visualisasi dengan bentuk map antara satu router dengan router yang lain. Tools selanjutnya adalah tools online
yang beralamat di tracerouteonline.com. Layanannya sama seperti gsuite.tools. Selain menampilkan visualisasi berupa map, tool ini menampilkan juga deskripsi nama ISP, negara, berikut dengan paket loss antar router. Berikutnya adalah cara membaca dan menganalisa keluaran dari traceroute. Karena di PC saya menggunakan sistem operasi Windows, saya menggunakan command prompt. Pada command prompt, ketik trace rt disertai dengan host, IP address, situs web yang akan dituju, kemudian tekan enter. Maka akan ditampilkan IP address dari host yang akan dituju. Misalkan di sini host yang dituju adalah biotrop.org. Memiliki IP address 103.100.85.5. Router pertama yang dilewati menampilkan simbol bintang yang menunjukkan bahwa tidak adanya respon atau tidak ada jawaban dari router. Router kedua dan ketiga menunjukkan provider internet yang digunakan. Dalam hal ini saya menggunakan Speedy, produknya Telkom. Berikutnya adalah delay router, di mana semakin kecil waktu perpindahan data atau waktu delay, maka akan semakin baik atau cepat mengakses sebuah situs atau host. Kemudian host yang dituju atau tujuan akhir, dalam hal ini adalah 103.100.85.5, merupakan alamat IP yang dimiliki oleh biotrop.org. Selanjutnya, urutan router terdekat yang dilewati, umumnya dikenal dengan istilah hop. Di sini kita bisa melihat untuk mencapai tujuan host biotrop.org melewati 9 loncatan router atau hop, di mana semakin sedikit jumlah hop yang dilewati, maka akan semakin baik atau cepat mengakses sebuah situs atau host yang dituju. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai traceroute adalah, pertama, traceroute digunakan sebagai bahan untuk menganalisa kemungkinan penyebab tidak bisa mengakses suatu website atau host yang dituju. Yang kedua, untuk melakukan traceroute dapat menggunakan perintah bawaan sistem operasi, seperti perintah trace rt pada program command prompt untuk sistem operasi berbasis Windows, atau dengan tools online yang terdapat di internet. Dan terakhir, yang ketiga, semakin kecil waktu perpindahan data dan jumlah router atau hop yang dilewati, maka akan semakin baik atau cepat mengakses host atau website. Baik, sekian penjelasan mengenai traceroute. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.